Malam ini kita mendoakan almarhum orang tua kita Bapak Samsudin Ilyas. Kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, doa bersama di majelis ini hukumnya sunnah. Doanya lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah. Kalau Wahabi berpendapat doa bareng-bareng begini bid'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yajtami'u mala'un fayad'u ba'duhum wa yu'minu sa'iruhum illa ajabahumullah. Tidaklah duduk berkumpul orang-orang mukmin, ada yang berdoa sebagian di antara mereka lalu mengaminkan semua yang hadir, maka niscaya pasti doanya akan dikabulkan oleh Allah. Nah ini Ahlus Sunnah, Pak. Ahlus Sunnah itu begitu, jelas dalilnya, jelas hujahnya, jelas fatwanya. Doa dalam majelis bareng-bareng begini justru lebih dekat dikabulkan oleh Allah. Kalau Wahabi pendapatnya nggak punya dalil, main ponis bid'ah saja. Mudah-mudahan sekali lagi doa kita malam ini khususnya untuk Bapak Samsudin Ilyas dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Yang berikutnya, pada kesempatan kali ini saya hendak menyampaikan di momentum nuju hari ini, pentingnya kita mendoakan orang yang wafat. Terkait dengan ini kita mulai dari keterangan dari Amr bin As radhiyallahu an. Hadis ini hadis sahih, tercantum dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 945. Tersebut begini kata Amr bin As, idza dafantumuni, jika kalian semua menguburkan saya. Jadi ini omongan belum mati, Pak. Berarti dia tahu bakal mati. Nah, kalau bisa kita yang hadir di sini juga mesti tahu kalau kita sudah mendekati ajal. Karena mati itu kalau kita ingin renungi ada alamat, ada tanda-tandanya. Di antara tanda-tandanya secara fisik misalnya telapak kaki melengkung. Orang yang telapak kakinya sudah melengkung paling lama umurnya 3 hari mati. Coba periksa telapak kaki masing-masing. Kalau sudah melengkung begini. Nah ini bisa kita, ini pengalaman, Pak. Makanya tulang belakang rata. Orang yang masih panjang umur tulang belakang itu melengkung tegak. Tapi kalau orang yang sudah mau mati rata, lepek. Jadi kalau terlentang di lantai, diselipkan telapak tangan nggak bisa lagi. Lepek tulang belakangnya, duduk pun mesti cari senderan. Yang nyender-nyender diperhatiin dulu. Kalau kira-kira tulang belakang lepek nggak lama lagi. Bahkan katanya orang yang sudah mau mati, rezeki dicabut oleh malaikat Mikail, sehingganya makan apa saja terasa hambar, nggak ada rasa. Gimana, masih ada rasa nggak, Pak? Masih. Panjang umur kalau masih. Dan konon katanya ngerokok saja asapnya nggak ngebul lagi. Maka perhatikan yang ngerokok asapnya nggak ngebul lagi. Asapnya nggak mubeng, malah asapnya turun ke bawah. Jangan-jangan 3 hari lagi ini buat persiapan. Jadi kata Amr bin As, apabila kalian menguburkan saya, fa'aqimu haula qabri, jangan pulang dulu, tapi tunggu dulu di sekeliling kuburanku. Sekira-kira tukang jagal menyembelih hewan kurban, seukuran tukang jagal menyembelih hewan kurban, mencacahnya,
dan membagi-bagikan dagingnya. Sahabat bertanya, ngapain ditungguin? Hatta asta'nisa bikum, sehingganya aku tentram tenang dengan kehadiran kalian di sekeliling kuburanku, dan aku punya modal mantap menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Jadi ketika orang dimasukkan ke dalam kubur, yang paling mencemaskan adalah diinterogasi oleh malaikat munkar dan nakir. Hadis yang berikutnya diriwayatkan bahwasanya kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit, apabila beliau selesai dari menguburkan mayit, waqafa alaihi, enggak pulang, tunggu dulu beliau di samping kuburan tersebut. Lalu beliau bersabda, istaghfiru li akhikum wasalulahu bitatbiti fa innahul ana yus'al. Mintakan ampun untuk saudara kalian yang baru saja dimakamkan ini, lalu mintakan untuknya kemantapan, doakan dia agar mantap, karena doa kalian akan membantunya. Fa innahul ana yus'al, karena sesungguhnya dia sekarang ini sedang ditanya, sedang diinterogasi oleh malaikat munkar dan nakir. Ini hadis sahih tercantum dalam kitab Sunan Abi Dawud. Nah, berdasarkan beberapa hadis inilah kemudian Imam Tawus rahimahullah ta'ala. Imam Tawus ini pak ulama tabi'in. Ini bukan sahabat Nabi, tapi belajar agama dari sahabat Nabi. Beliau adalah ulama di kalangan tabi'in. Kata Imam Tawus, innal mauta yuftaduna fi kuburihim sab'an. Sesungguhnya orang mati difitnah, diuji, diinterogasi, alias ditanyai di dalam kuburnya selama 7 hari 7 malam. Fakanu yastahibbuna ayyutimu anhum tilkal ayyam, maka disunnahkan selama 7 hari 7 malam itu keluarga yang ditinggalkan sedekah makanan. Itulah mengapa orang Jaseng ini suka sedekah makanan, Pak. Ada besekan, ada makanan. Karena di Bandar Lampung ini sudah banyak aliran aneh-aneh. Besekan haram. Apalagi agak nengah dikit itu, Pak. Udah banyak yang nggak mau besekan haram. Bapak-bapak di sini kalau nganggap besek haram, tolong ingat, nanti begitu dibagi besek jangan dibawa pulang. Mau tak angkutin, Pak, muat mobil saya itu nggak apa-apa itu, seandainya mengharamkan. Karena ada beberapa kawasan yang sudah tersusupi oleh ajaran Wahabi, makanya tidak ada toleransi dengan Wahabi. Cocok atau cocok? Jangan dikasih angin masuk ke lingkungan kita, nanti dijadiin merebut masjid lagi. Terus habis jadi merebut dia Pak, tiba-tiba jadi badal imam, tiba-tiba jadi khotib, tiba-tiba dia buka majelis jadi Wahabi masjid kita. Sudah banyak masjid-masjid di Bandar Lampung ini yang dikuasai oleh orang Wahabi, karena masyarakat lingkungan membiarkan, akhirnya mereka menguasai. Imam-imam yang ahlu sunnah wal jamaah kemudian diberhentikan semua oleh mereka. Jadi kita yang harus antisipasi dengan ini semua. Jadi sebetulnya kesunahan sedekah terkait dengan orang yang wafat meninggal dunia. Disunahkan sedekah itu habis pemakaman. As-shadaqatu ba'da dafni. Sedekah yang dikeluarkan setelah penguburan akan kekal pahalanya sampai 3 hari. Sedekah pada hari ketiga akan kekal pahala manfaatnya buat ahli kubur sampai hari ke-7. Sedekah pada hari ke-7 malam ini nih akan kekal manfaatnya sampai hari ke-25.
Jadi kalau bisa habis 7 hari itu jangan langsung 40. Selawean dulu kita. Ya hitung-hitung nambah proyek lah. Nanti yang ngaji tilawah Ustaz Hairudin lagi ya. Itu kita nambah proyek. 7 ke 25. Sedekah pada hari ke-25 akan kekal pahalanya sampai hari ke-40. Sedekah pada hari ke-40 akan kekal manfaat pahalanya sampai hari ke-100. Sedekah pada hari ke-100 akan kekal manfaat pahalanya sampai 1 tahun. Haul pertama. Sedekah pada 1 tahun akan kekal manfaat pahalanya sampai 1000 hari. 1000 hari itu 2 tahun lebih ya. 3 tahun kurang. Makanya kita biar ya kelamaan haul dan haul berikutnya. Jadi kalau mau hitung 1000 hari sedemikian rupa. Nah ini bukan karangan saya ini. Ini adalah pendapat pernyataan Umar ibn Khattab radhiyallahu an setelah mengomentari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinukil oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawilil Fatawi pada juz yang kedua halaman 198. Jadi kita ini pengen meluruskan Pak, kalau ada yang mengatakan ini tradisi agama lain misalnya, tidak, ini jelas dalilnya, jelas juga fatwanya. Masuk ke keterangan berikutnya dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki mendatangi Nabi. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi matat." Wahai Rasulullah, ibuku mati. Walam tus, kemarin waktu mati enggak ada wasiat. Enggak ada wasiat, enggak ada pesannya, enggak ada omongannya. Wa aldunnuha law takallamat tasaddaqat. Cuman aku punya angan-angan ya Rasul. Punya pikir-pikir, punya rasa-rasa. Seandainya ibuku masih bisa ngomong, mungkin dia ingin sekali sedekah. Iya juga ya Pak. Orang mati itu kalau masih bisa WA, japri dia pakai. Bahkan mungkin kalau bisa bawa HP, bisa mencet HP, bisa WA, jangan-jangan komentar di grup WhatsApp, minta disedekahi. Seandainya dia bisa ngomong ya Rasul, mungkin ibuku minta sedekah. Kemudian dia bertanya, afa yang fa'uha in tasaddaqtu anha, apakah ibuku dapat manfaat pahala jika aku anaknya inisiatif sendiri sedekah atas nama dia? Jawab Nabi, na'am tasaddaqa anha, ya, sedekahlah atas nama ibu. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1388 dan Sahih Muslim nomor 1004. Sahih muttafaqun alaih. Ini sahih kelas 1 ini Pak. Nah yang nanya ini siapa sih? Anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki. Yang nanya ini namanya Sa'ad. Sa'ad kemudian bertanya lagi sama Nabi, ayu sedekati afdol, apa sedekah yang utama? Saqyul ma, hidangkan, bagikan air minum. Nah ini yang disimpangkan orang Wahabi itu Pak. Kata orang Wahabi, galikan sumur. Kan hafara bi'ron, gali sumur itu. Kok tiba-tiba saqyul ma jadi gali sumur? Wahabi banyak memanipulasi kitab-kitab, bahkan Wahabi banyak memanipulasi pemaknaan hadis, bahkan Al-Quran demi kepentingan mereka. Padahal ini jelas, bagikan air minum. Makanya kalau sedekah terkait mayit ini enggak ketang air minum, bagiin. Beli tripanca cuma 20.000 ini Pak, duit cepet 100.000 dapat 5 kardus, cukup buat kita malam ini. Tripanca enggak kebeli, air sumur nggak apa-apa, tapi direbus, tambahin yang hitam-hitam tuh sama yang putih-putih tadi apa ya, atau yang kuning-kuning gitu. Umpama Ustadz mau ngerebus air, gas lagi habis, kayu bakar nggak ada, umpama ini boro-boro bikin kopi nggak punya, teh nggak punya, susu apalagi gula nggak kebeli, nggak usah repot-repot Pak. Kalau nggak ada semua, mau ngerebus air saja nggak ada gasnya, nggak ada kayu bakarnya,
air sumur ndak usah direbus, tuang di teko, bagiin di gelas, bagikan. Tapi jangan ngomong-ngomong, nanti gak ada yang mau minum soalnya. Percayalah, nggak akan jadi penyakit, nggak akan anyang-anyangan. Yang anyang-anyangan itu direbus, belum mendidih, gasnya udah habis. Lalu kita minum, itu bikin anyang-anyangan. Tapi kalau langsung diminum mentah, nggak akan jadi penyakit. Saya dapat ijazah dari Gus Abbas Buntet, dibacakan bismillah 7 kali di air mentah. Itu rutinkan, yang penting airnya bagus, itu sehat. Jadi nggak selalu kita harus minum air matang. Nabi dulu nggak pernah minum air matang, Mbak, tapi air zam-zam ya. Nggak pernah minum air matang, air mentah. Ternyata air mentah itu, selama air itu sehat, tidak terkontaminasi bakteri, itu lebih sehat daripada air yang direbus. Ternyata begitu. Jadi balik lagi, kalau nggak sanggup silakan pakai air minum jadilah. Ya kalau cuman air minum sanggup, lebih dari itu apa? Lebih dari itu hidangkan makanan. Makanya Nabi di pemakaman bersabda, longgarkan kepala dan kaki. Selesai dilonggarkan, kemudian tutup liang lahat, kemudian ditimbun kuburnya. Kemudian setelah Nabi mentalkin lalu kemudian pulang, beliau diajak mampir oleh istri almarhum. Istri almarhum menyembelih seekor kambing, dan Nabi para sahabat dijamu di rumahnya. Seandainya hidangan terkait kematian itu haram dan bid'ah, saat itu juga sudah diharamkan dan dibid'ahkan oleh Nabi. Buktinya Nabi memperkenankan para sahabat makan. Bahkan termasuk ini Pak, tradisi orang Menggala itu. Orang Lampung kan kalau bakas tombay, nyai sidi yai meninggal dunia itu nyembelih kebo. Tradisi orang Lampung nyembelih kebo itu bagus juga itu. Itu kalau dikaitkan dengan nas, diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzabaha syata fayaqul fa arsilu biha ila asdiqai Khadijah radhiyallahu anha. Nabi itu pernah, kata Aisyah, nyembelih kambing gede banget, sedekahan atas nama Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia, dibagikan kepada tetangga-tetangga dan kerabat. Sahih Muslim nomor hadis 4464. Ini kalau sanggup ini silahkan Pak. Kalau ada rezeki nyembelih kebo nggak apa-apa. Nyembelih sapi bagus. Nyembelih kambing sekalian akikahan kan? Mungkin almarhum belum diakikah, bagus. Yang nggak boleh itu begini, maksa. Gara-gara tahlilan rumah kegade. Ini rumah Pak Samsudin ini kegade Bang Pelecet gak nih Pak? Jangan sampai gara-gara tahlilan kegade di Bang Pelecet ya. Jangan sampai. Gara-gara tahlilan kebun kejual, nah itu nggak boleh. Itu namanya besar pasak daripada tiang. Saudagar Bogor, biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Nah itu yang nggak boleh. Awak buntu banyak gaya itu. Saya bahkan pernah ceramah di Padang Cermin. Jamaah itu tiba-tiba pulang lagi ke tempat takziah. Karena ngapa? Mereka begitu buka besek, ayamnya 1 ekor. 1 ekor Pak. Mereka langsung mikir, ini jangan-jangan punya Pak Kiai. Ketukar sama jamaah, nggak berani makan besek Pak. Dibawa lagi ke tempat takziah. Kata yang sahibul musibah, lu ngapain kesini lagi? Mohon maaf, ini beseknya ketukar enggak ya? Jangan-jangan punya kiai ini yang ke bawah. Kata tuan rumah, memang semua besek isinya ayam 1 ekor. Saya ngedengar langsung Pak, dalam hati ngebatin mapas. Tadi di mobil saya dimasukin 10 besek Pak. Kaliin aja 10 ekor ayamnya itu. Ternyata yang sahibul musibah ini memang bos ayam. Sengaja betul ayam sekandang dipanen tidak untuk dijual, sedekahan atas orang tuanya yang sudah wafat meninggal dunia. Apa dia jatuh bangkrut? Apa dia jadi miskin? Sekarang rezekinya tambah lancar.
karena baktinya kepada orang tua. Silahkan kalau mampu. Saya ceramah di Pahoman, mantan bupati yang mati. Semua yang takziah dihadiahi Majmu' Syarif terjemahkan tebel, kalau sudah diterjemahkan itu mahal, pakai cover mahal lagi. Belum lagi dikasih bapak-bapaknya sarung sama sajadah, ibu-ibunya dibagi telekung sama kerudung, beseknya dikasih double Pak. Semua yang takziah double. Yang mimpin silsilah 3, yang mimpin yasin 4, yang mimpin tahlil 5, yang mimpin doa 6, yang ceramah 7. Subhanallah. Cair Pak. Dan enggak sampai di situ saja. Begitu sudah bagi besek, pulang, sholawat pulang. Begitu di pintu gerbang, semua yang takziah diamplopin. Apa kata Sohibul Musibah? Ini ongkos berangkat takziah. Kata yang takziah jalan kaki, nggak pakai ongkos, nggak apa-apa, ini sedekah. Saya nggak tahu itu isinya berapa, nggak tahu. Cuman semua yang datang diamplopin. Saya langsung ngebatin Pak. Yang takziah saja diamplopin, apalagi saya yang ceramah ini. Iya juga. Lo mengapa itu dia lakukan? Karena orang kaya, mantan bupati yang mati ini, dan belum pernah ditangkap KPK. Kalau sudah ketangkap Pak, banyak yang disita KPK kan, nggak bisa lagi begitu, miskin. Saya sih setuju aja itu. Kalau koruptor-koruptor itu dimiskinkan saja. Setuju nggak kira-kira? Itu yang bikin sengsara kita itu kan koruptor-koruptor itu ya Pak ya. Katanya sih kalau nggak dikorupsi, kekayaan alam Indonesia ini dari sektor pertambangan aja Pak, dari sektor pertambangan saja kalau nggak dikorupsi, per kepala mendapatkan 20 juta sebulan per kepala itu, mulai dari bayi baru brojol sampai kakek-kakek yang nggak bisa bangun dari tempat tidur lagi, yang penting masih hidup aja. Seandainya tidak dikorupsi jadi. Cuman karena dikorupsi makanya masih banyak yang sengsara di Indonesia ini. Balik lagi saya lanjutkan bahwasanya sedekah kalau mampu, kalau tidak mampu air minum saja jadilah, jangan dipaksa. Kendati pun memang sedekah itu tidak hanya melulu dalam bentuk makanan. Kita bisa mensedekahkan bacaan Al-Quran. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala telah berkata, wa yustahabbu ayyuqra'a indahu syai'un minal Qur'an wa in khatamul Qur'ana kullahu kana hasana. Ini berjelas Pak perkataan Imam Syafi'i. Sangat disukai. Sunnah hukumnya, atau bahasa kitanya begini, alangkah baiknya dibacakan di samping kubur itu suatu surat atau suatu ayat dari Al-Quran. Dan seandainya dikhatamkan Al-Quran 30 juz, itu lebih baik lagi. Ini ada 2 hukum yang kita bisa baca di sini. 1, monggo silakan, rombongan baru datang. Pertama, membaca Quran di kubur. Jadi ulama ahlu sunnah wal jamaah berpendapat sunnah hukumnya baca Quran di kubur. Jadi kalau ada yang mengatakan baca Quran di kubur bid'ah, itu bukan ahlu sunnah, pasti Wahabi. Sunnah hukumnya baca Quran di kubur. Tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Makanya begini, yang belaga ini payah tuh Pak. Orang baru pulang haji, pulang umroh, lagunya udah jadi kiai. Kalau zaman dulu berangkat haji pulang jadi kiai betul. Karena mengapa mukim di Mekah. Makanya ulama besar kita, ulama kaliber internasional, Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, itu Imam Masjidil Haram, itulah ulama Indonesia Pak yang jadi mufti di sana. Beliau berangkat ke sana dan mukim, dan orang-orang Indonesia yang naik haji mukim di sana dan belajar kepada beliau. Pulang jadi kiai, jadi ulama. Nah sekarang Pak hajinya boro-boro, kerjaan tidur aja di hotel, pulang-pulang sok pinter. Nah mentang-mentang ziarah ke Baqi' atau ziarah ke Ma'lah, ada papan gede banget kan, pengumuman pakai bahasa Arab, Inggris, Indonesia. Nah di poin nomor 4 ada tulisan di kubur itu, di Baqi' sama Ma'lah, Baqi' Madinah, Jannatul Ma'lah Mekah. Di poin nomor 4 ada tulisan,
dilarang dalam kurung haram membaca Al-Quran dalam kurung Fatihah untuk ahli kubur. Wih, ini yang merusak ini. Pantasan orang pulang haji tiba-tiba jadi Wahabi, mengharam-haramkan baca Quran di kubur. Saya tegaskan malam ini Bapak Ibu, tidak ada satupun dalilnya yang melarang baca Quran di kubur. Kita mau nagih orang-orang yang membid'ahkan itu. Saya tegaskan karena saya sudah nanya sama Wahabinya, tidak ada satupun dalil yang melarang baca Quran di kubur. Sedangkan ada nas yang menganjurkan baca Quran di kubur. Dalam kitab Sunan At-Tirmidzi di juz yang kelima halaman 289, riwayatnya menyebutkan sahabat menghatamkan Quran. Dia nggak sadar awalnya kalau itu kuburan. Dia datang kepada Nabi, celaka ya Rasulullah, saya baca Quran di kubur. Kira-kira apa penebus dosanya? Nabi tersenyum, balik maning katanya. Balik ke kuburan itu, bacakan Quran, karena bacaanmu mendatangkan ketenangan bagi semua ahli kubur yang ada di sana. Enggak ada nas dalil yang melarang baca Quran di kubur. Sedangkan ada nas yang menganjurkan bacaan Al-Quran di kubur. Sebaiknya khatam 30 juz. Ini kan anak-anak kita udah pada nyantri ya Pak. Kita kembali ke zaman dahulu lah. Dulu itu saya perhatikan orang Jakseng ya Pak, orang Lampung ini kalau orang tua meninggal tuh hataman di kubur kan. Sekarang ini gara-gara zaman modern sibuk WA-an sih ya, sibuk Android. Kita kembali lagi hatam Quran di kubur, itu paling bagus. Kalau nggak di kubur boleh dibaca di rumah. Kalau nggak mau hatam 30 juz, boleh milih surah, termasuk membaca surah Yasin. Mengapa mesti Yasin yang dibaca buat orang mati? Nah malam ini saya mau kasih tahu cara jawabnya. Jawabnya begini, membaca Yasin buat orang mati itu bukan perintah guru ngaji, bukan perintah ustadz dan kiai, tapi membaca Yasin untuk orang yang sudah wafat, untuk ahli kubur adalah perintah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang membid'ahkan berarti dia membid'ahkan Nabi. Kalau orang mengharamkan berarti dia mengharamkan Nabinya sendiri. Beliau yang bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian. Sunan Ibnu Majah nomor hadis 1448. Sunan Abi Dawud nomor hadis 3121, Musnad Imam Ahmad nomor hadis 19.427, dan disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafiz Ibnu Hibban. Kan jelas, nasnya jelas, ulama hadis yang mensahihkannya juga jelas, kita tinggal mengamalkannya. Ya Wahabi itu kalau ngeyel betul gak mau yasinan urusan dia. Tapi catatannya cuma satu, jangan membid'ahkan amalan kita. Setuju gak kira-kira? Yang jadi masalah itu kan dia ngeracukin kita, dia ngoreksi kita, dia mengharam-haramkan kita. Kita memang gak bisa memaksa otak orang untuk sama, pendapat orang untuk sama. Kalaupun kita memang berbeda, yang penting jangan saling menyalahkan. Ibarat kita hidup bertetangga ini, ngapain ngopeni rumah tangga orang? Urusin saja rumah tangga kita sendiri. Betul gak kira-kira? Makanya benar kalau kata orang di pasar, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangga. Ya iyalah Pak, kalau di Madura dicarak orang gimana? Jangan macam-macam. Ya artinya kadang-kadang kalaupun memang kita nggak bisa sama, yang penting jangan nyalah-nyalahin kita, kan begitu. Ngapain dia repot benar membid'ah-bid'ahkan kita? Ini kan urusan kita, amal kita. Lana a'maluna walakum a'malukum. Ya udah masing-masing saja. Nah kalau Yasin yang 83 ayat juga masih kepanjangan, baca Al-Fatihah jadilah. Karena mengapa? Al-Fatihatu lima quri'at salam. Al-Fatihah itu tergantung niat yang membaca. Fatihah dibacakan buat orang mati, mendoakan orang meninggal, bagus. Doa terbaik itu Al-Fatihah. Nggak bisa betul kita berdoa Pak, umpama Bapak Ibu Fatihah saja.
Jadi istilah kita ngirim Fatihah itu, bacakan Fatihah saja jadilah. Fatihah dibaca dalam sholat memang rukun sholat. Fatihah dibacakan buat mendoakan orang yang sedang sakit, bagus. Fatihah dibacakan buat meruqyah, kan Fatihah memang ruqyah, bagus. Cuman repot Pak, kalau Nabi meruqyah Fatihah selesai, orang sembuh. Cuma sekarang kok meruqyah susah banget ya. Jinnya hebat-hebat Pak. Dibacain Fatihah enggak mempan. Dibacakan ayatul kursi, jinnya malah hafal. Ngikut baca juga Pak. Jinnya ikut baca, hafal lagi. Ketimbang kita bacakan surah Al-Jin, jinnya malah nantang. Apa kata jinnya? Gua enggak takut sama ustaz. Gua takutnya sama tukang permak lepis. Karena ada tulisannya permak jin segala jenis. Iya juga ya. Makanya bapak-bapak yang jadi tukang jahit, tukang permak lepis, istiqomah dari tukang jahit Pak. Karena jin zaman modern lebih takut sama tukang jahit daripada sama ustaz sekarang. Ya, guyonannya begitu. Jadi Al-Fatihah itu ruqyah. Al-Fatihah dibacakan buat mendoakan orang yang sedang safar, haji atau umrah, bagus. Atau safar yang lainnya. Al-Fatihah dibacakan buat anak kita biar betah mondok, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat anak kita yang sedang merantau kuliah, bagus. Anak kita kuliah Jakarta atau di Jogja, takut betul dia kalau dia pacaran, takut betul kita kalau dia narkoba. Enggak guna kita telepon pagi siang malam. Anak masih lebih pintar ngeles. Lagi di mana nak? Lagi di kamar. Betul di kamar, tapi di kamar pacarnya. Lebih pintar dia ngeles Pak. Tapi kalau ingin anaknya aman, anaknya selamat, bacakan Fatihah. Kan Al-Fatihah merupakan doa yang terbaik. Al-Fatihah dibacakan buat laki-laki hidung belang mata keranjang, bagus. Makanya ibu-ibu di dalam itu saya ajarin, kalau punya laki hidung belang, bu rajin-rajin bacain Fatihah, hilang belang di hidungnya, nggak akan keranjangan lagi matanya. Termasuk Al-Fatihah Pak, dibacakan buat istri yang mulutnya cerewet kelewat, bagus. Makanya bapak-bapak ini yang punya bini cerewet, ngomel aja kerjaannya, deketin jidatnya itu Pak, Al-Fatihah, langsung mingkem mulutnya. Kalau mulutnya nggak mingkem, paling kita yang dikepuk pakai sapu sama dia. Al-Fatihah itu multifungsi. Jadi tergantung niat yang membaca. Makanya Al-Fatihah merupakan doa yang terbaik. Nggak hafal doa-doa yang lain, bacakan Al-Fatihah jadilah. Nah, kalau Al-Fatihah juga masih kepanjangan, mampus saja sekalian. Emang nggak niat ngedoain. Saya tambahkan dikit lagi. Namun di balik peristiwa wafatnya Bapak Abah Samsudin Ilyas bin Haji Muhammad Ilyas, ada peringatan bagi kita yang masih hidup ini. Tiba masanya kita pasti akan mati juga. Betul tidak kira-kira? Karena begini Pak, latar kabunda tobakon antobak, niscaya pasti tahapan demi tahapan dalam kehidupan pasti akan kalian lalui. Kalau kata Mbah Maimun Zubair Al-Baghfurlah itu begini, umur 0 sampai 7 usia anak-anak. Makanya usahakanlah anak kita belum nyampe 7 tahun jangan dimasukin SD, karena saatnya dia bermain. PAUD TK lah. Udah 7 tahun baru masuk SD, itu paling bagus Pak. 7 sampai 14 selalu kali 7 ya. 7 sampai 14 itu usia menghafal paling bagus, tapi belum mengerti. 14 sampai 21 usia mengerti, beranjak dewasa. 21 sampai 28 usia menikah. Makanya saya sumbang saran jangan terlalu dini kalau menikah. Menikah paling cepat kalau bisa umur 21 demi kematangan usia. Menikah paling telat umur 28, menikah paling tepat umur 25. Maka benar kalau kata orang Pak, kalau umur masih 25 jodoh di tangan Tuhan. Tapi kalau umur 28 belum nikah, Tuhan angkat tangan. Dengerin yang tua-tua tuh, cepatlah nikah, Tuhan angkat tangan. Umur 28 sampai 35 usia bekerja. Buat anak-anak muda sumbang saran, kerja apa saja yang penting halal. Cocok nggak kira-kira? Nggak semua orang harus jadi PNS kan? Kalau semua orang jadi PNS bangkrut negara kita ini.
Siapa yang mau bayarin? Jadi usia 28 sampai 35 yang penting halal. 35 sampai 42 usia kaya. Jadi kalau di rentang usia itu kita bakal kaya, maka akan kaya. Tapi kalau sampai umur 42 masih belum kaya, udah nasib kita. Udah nasib kita. Saya bukan ngajarin pasar, maksudnya kalau umur sudah 42 ke atas sudah nggak usah neko-neko sih Pak. Nggak usah mengejar lagi yang terlalu tinggi. Apa kalau kata pepatah tersebut, lebih baik makan singkong kenyataan daripada makan roti tapi ngimpi. Atau boleh berharap punai yang terbang tinggi, tapi burung di tangan jangan dilepas dulu. Karena banyak sekarang ini banyak orang ngayal ingin kaya mendadak. Zikirnya jikalau, akhirnya judi online. Ada nggak yang judi online? Slot. Ini yang slot itu Pak. Ngayal pengen kaya mendadak. Sejak kapan ada rumus kaya mendadak itu? Kalau bukan Allah yang takdirkan. Kan begitu. Kalau kata orang tua dulu, kalau pengen main judi itu untung, jangan musuhin judi, temenin. Tak ulang nih Pak, buat anak-anak muda ini biar nggak main judi slot lagi. Kalau pengen sugih main judi itu, jangan musuhin judi, temenin. Maksudnya apa? Jangan jadi pemasang, jadilah bandar. Bener Pak. Judi slot itu yang sugih siapa? Bandar. Betul nggak kira-kira? Yang main mati, dipancing-pancing, 1 juta menang, 2 juta menang, 5 juta menang, begitu 100 juta pelap, habis duit begitu saja. Yang menang bandar. Makanya kalau pengen maksiat betul lah, sudah temenin tuh judi jadi bandar sekalian kan begitu, sugih sekalian. Ya dunia bahagia, duit banyak, akhirat tinggal masuk neraka aja, tidak apa-apa, tidak masalah itu. Daripada udah judi bangkrut, keluarga kocar-kacir, akhirnya bininya cowokan lagi Pak. Karena ngapa? Lakinya banyak utang, dikejar-kejar utang, rusak rumah tangga, dunia sengsara, akhirat tambah sengsara. Nih buat anak-anak muda, kaya itu dari Allah. Dan pada kenyataannya nggak ada yang benar-benar kaya di dunia ini. Pada kenyataannya yang kaya cuman Allah. Betul tidak kira-kira? Karena yang disebut Al-Ghani itu tak butuh apapun lagi. Sekaya-kayanya manusia pasti masih ada kurangnya. Maka yang terbaik dalam hidup adalah kaya hati. Laisal ghina an kathratil arab, walakinnal ghina ghinan nafsi. Kaya yang sebenarnya bukan karena banyak perbendaharaan harta, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Kaya itu soal rasa, bukan soal harta. Baik, umur 42 sampai 49 kata Mbah Mun usia taubat. Makanya kalau umur sudah 40 ke atas, masuk ke 42 belum tobat, cepetin tobat. Enggak tobat juga nanti makin melambat kesadarannya. Sampai umur 49 enggak tobat, itu namanya sayur nangka, bumbu kemiri. Tua bangka enggak tahu diri. Alias tua-tua keladi, makin tua makin kejadi. Umur 49 sampai 56 itu adalah usia termatang manusia. Makanya saya paling nggak setuju Pak kalau orang nyalon jadi pemimpin umurnya masih di bawah 40. Anak kemarin sore, betul nggak kira-kira? Iya kan begitu. Itu yang bagus itu Pak, umur 49 sampai 56. Itu yang paling bagus. Kemudaan tidak, ketuaan belum. Itu paling matang manusia. Ada nggak usah banyak-banyak bahas itu. Ini terkait pilpres soalnya. 56 sampai 63 ajal. Nah, kalau ingin tahu rahasia angka kematian terbanyak umat Nabi kita 56 sampai 63. Coba disurvei data kematian. Kematian tertinggi angkanya di 56 sampai 63. Makanya umur yang sudah rentang interval 56 sampai 63 siap-siap. Enggak lama lagi mati, Pak. 63 sampai 70 itu alamat panjang umur. Makanya kalau sudah umur 63 belum mati dia. Masuk 64 65 alamat di panjang umur nih. 70 sampai 77 belum mati juga. Malaikat lupa. Itu kalau bapak-bapak umur 70 belum mati, 75 belum mati, 77 belum mati, Pak. Udah 7 kali 11 itu. Saya kayaknya nebak malaikat lupa. Alamat nggak mati-mati. 80 belum mati.
85 belum mati, udah tepar geletak Pak di kubur, di kasur, belum mati juga. Akhirnya kita yasinkan. Begitu kita yasinkan, apa kata Israel? Lupa gua, kata dia. Untuk lo yasinin, kata dia. Kalau nggak lo yasinin, gua lupa. Makanya kan ada orang yang nggak mati-mati kita yasinkan kan, untuk connect ke malaikat Israel, biar minta sama Allah segera dicabutkan nyawanya. Makanya kalau ada yang pengen betul cepat mati penggeletak di sini, kita yasinin bareng-bareng. Besok tinggal sikat malaikat Israel. Nah, kita semua pasti akan mati. Pilihan dalam hidup kita ini bukan lari dari kematian, tapi pilihan kita dalam hidup adalah memilih mati husnul khatimah. Allahumma amin. Innamal a'malu bil khawatim. Karena sesungguhnya segala amal itu tergantung akhirnya, ending penutupannya. Kalaupun kita tidak bisa mati husnul khotimah, setidak-tidaknya kita bertaubat sebelum mati. Nah, terakhir saya closing begini. Saya sederhanakan saja riwayatnya. Kata Allah, kuterima taubat umat Muhammad kalau mereka bertobat setahun sebelum ajalnya. Wih, nangis Nabi Pak, minta kepada Allah. Ada riwayat yang menyebutkan lewat malaikat Jibril, mohon jangan begitu ya Allah, masuk neraka semua umat, nggak sempet tobat, masih tangeh itu dari ajal kematiannya. Ya sudah, kata Allah, aku terima tobat umatmu kalau bertobatnya sebulan sebelum ajalnya. Wih, kalau bisa jangan ya Allah, kata Nabi. Umatku itu ada yang baru tobat seminggu sebelum ajalnya. Orang mana itu? Ya orang ketapang ya Allah. Sudah, kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau dia bertobat seminggu sebelum ajal. Tapi kalau bisa jangan ya Allah, kata Nabi. Karena umatku itu juga banyak ya Allah, tobatnya itu sehari sebelum matinya. Jangan-jangan hadir di sini Pak ya. Sehari sebelum matinya, malam ini diceramahi, tobat sampai rumah, besok mati dia. Ada umatku kayak gitu ya Allah. Ya sudah, kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat sehari sebelum ajal. Nabi masih minta lagi tuh Pak, ya Allah, boleh nggak minta satu lagi? Ini permintaan terakhir. Habis ini saya nggak akan nawar lagi. Mohon ya Allah, pepetkan lagi. Kata Allah, baik Muhammad, ini permintaanmu yang terakhir. Ku terima taubat umatmu selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Wih, nangis Nabi Pak, saking terharunya, saking bangganya. Nabi langsung pamer. Apa kata Nabi? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Nyawa sudah dicabut loh Pak, di bagian kaki habis, di kaki habis, lutut habis, di pinggang habis, di udel habis, di dada sudah habis. Nyawa itu sudah sampai kerongkongan. Selama nyawa belum sampai di kerongkongan, taubat diterima oleh Allah. Kurang baik apa? Gusti Allah yang selama ini kita sembah. Tak ada kata terlambat untuk bertobat kecuali ketika nyawa sudah di tenggorokan. Baik, itu saja hikmah takziah pada kesempatan malam ini. Ambil manfaatnya, ambil baiknya. Yang kurang baik abaikan saja. Kalau Bapak Ibu pengen nyimak lagi ceramah ini, bisa nonton di channel YouTube saya. Namanya Ustadz Suparman Abdul Karim. Jangan lupa di subscribe ya Pak. Masa nonton dangdutan matarlingan terus ya. Sekali-kali tuh nonton ceramah yang begini-begini. Jadi sekali lagi, Ustadz Suparman Abdul Karim. Sekarang alhamdulillah subscribernya sudah 193.000 subscriber. Alhamdulillah. Baik, demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.